Makin cinta Yesus. Sekali lagi ya, apa kabarnya hari ini? Makin cinta Yesus. Nah, adik-adik semua yang di rumah, kita mau memulai ibadah kita. Kita mau menyanyikan lagu Bapa Engkau Sungguh Baik. Buat adik-adik semua yang di rumah, semuanya ambil sikap yang baik. Jangan ada lagi yang lari ke sana, lari ke situ. Semuanya duduk dengan tertib. Lagunya sekali lagi. Di
Buat adik-adik sekolah minggu yang di rumah, sekarang kita mau berdoa, lipat tangannya dan tutup matanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan, karena atas berkat Tuhan, atas lindungan Tuhan, kami masih bisa diberi kesempatan untuk beribadah pada hari ini. Tuhan Yesus, kami mau memulai ibadah kami, kiranya Tuhan Yesus yang campur tangan, supaya ibadah kami ini Bapa bisa berjalan dengan baik Tuhan. Inilah doa kami, di dalam Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, kita sapa sekali lagi ya Kak, adik-adiknya yang di rumah ya. Kita sapa anak balita, anak kecil sama dan anak anak tanggung, karena kakak dan abang remajanya sudah offline. Nah, kita Iya, sapa ya Kak ya. Shalom, Shalom anak adik-adik. balita. Shalom anak kecil. Anak Dan tanggung. anak tanggung. Nah, semuanya pada senang ya hari ini ya. Nah, kita mau angkat lagu pujian kita, Anak Allah Yesus namanya. Kalau begitu bangkit berdiri Bangkit dong, berdiri Kak. dong. Biar Yuk, semangat ya. nyanyinya ya. Semuanya ada yang di rumah, kita bangkit berdiri ya. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebabnya hidup, ada hari esok, sebabnya hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok, hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Kita ulang sekali lagi dengan lebih semangat lagi ya. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok, hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Nah, kita masih berdiri ya Kak ya. Kita Iya. masih mau berdiri. Kita mau menyanyikan lagu apa Kak? Lagu kasih-kasih. Oh, lagu kasih-kasih. Anak sekolah minggu yang di rumah masih ingat nggak ya gerakannya ya, kasih-kasih ya? Tentunya masih ingat semua Masih ya Kak ya. ingat lah, Kak. Walaupun udah lama Udah kita lama nggak nggak bertatap bertemu. muka, datang sekolah minggu, adik-adik kita semua pintar-pintar. Masih pintar. Iya, pasti masih ingat semua gerakannya. Nah, kita mau menyanyikan lagu kasih-kasih. Semua Pak gerakannya ya.
Tema kita pagi ini apa ya Kak ya? Tema kita pagi ini yaitu menceritakan tentang Yesus dan salah satu muridnya. Siapa ya Kak ya? Kira-kira nama siapa? muridnya itu ya? Biar adik-adik tahu semua. Ya, biar makin penasaran. Siapa murid-murid yang dibahas dalam tema kita pada hari ini? Biar nggak penasaran ya, ayo kita nyanyikan 12 murid Yesus. Tahu semua kan adik-adik? Nah, di 12 murid Tuhan Yesus ini ada nanti satu di tema kita pada minggu ini ya Kak ya. Iya. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelon, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Sekali lagi. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelon, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Jadi kan apa tema kita pada hari ini ya? Nah, biar adik-adik sekolah minggunya makin penasaran, nanti dengarkan guru sekolah minggunya yang membawa firman. Jangan kemana-mana ya adik-adik, tetap ikutin ibadahnya. Nanti nggak tahu apa temanya pada hari ini. Jadi sebelum kita memasuki firman, mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkatkan pujian kita. Aku mengasihi Engkau Yesus. Mari adik-adik sekolah minggu siapkan hatinya. Duduk yang manis. Kita akan mengangkatkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Adik-adik semua, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, bercerita tentang firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan buat kasih dan penyertaan
penyertaan Tuhan sepanjang kehidupan kami. Kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui pujian-pujian kami pada hari ini. Dan sebentar lagi kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang memimpin kami, pribadi lepas pribadi semua, adik-adik KKR agar bisa mendengar, agar bisa memahami dengan baik. Dan juga Tuhan yang menguatkan kakak sekolah minggu yang memberikan firman-Mu hari ini. Tuhan yang memberkati, memimpin, dan memberikan kepintaran kepada kakak sekolah minggu agar kami bisa memberikan firman Tuhan kepada adik-adik kami. Tuhan yang bekerja dari awal sampai selesai nanti Bapa, agar semua ini Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik KKR, khususnya kelas balita, kelas anak kecil dan kelas anak tanggung. Kelas remaja udah ibadah offline ya di gereja. Nah, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari kitab Yohanes 21. Ayo buka Alkitabnya. Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Udah buka Alkitabnya semua yang ada di rumah? Kita baca sama-sama ya. Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus ketika Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja engkau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Nah, adik KKR semua yang ada di rumah, tema kita minggu lalu bercerita tentang apa? Yo, ada yang masih ingat atau ada yang tidak ibadah minggu lalu? Ayo. Nah, tema kita itu minggu lalu kan bercerita tentang Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di Danau Tiberias. Nah, setelah mereka turun, mereka sarapan, Yesus bersama murid-muridnya. Di situ Yesus bercakap-cakap dengan Simon. Nah, mungkin abang atau kakak multimedia bisa menunjukkan gambarnya. Nah, percakapannya dengan Simon, gambar yang pertama. Nah, ketika Yesus bercakap-cakap dengan Simon, berapa kali tadi Yesus menanyakan dia? Ada 3 kali, ya benar. Dan 3 kali juga Yesus mengatakan, gembalakanlah domba-dombaku. Nah, ketika perkataannya yang ketiga, si Simon berhati sedih ya, ketika dia berkata yang ketiga. Tapi di situlah dia menunjukkan kesetiaannya kepada Tuhan. Kenapa? Simon sendiri sudah merasa ragu dengan kesetiaannya kepada Tuhan. Ingat berapa kali Simon menyangkal Yesus?
3 kali ya, sebelumnya cerita-cerita sebelumnya kemarin kita bercerita 3 kali juga dia menyangkal Yesus. Nah, makanya di jawaban yang ketiga itulah benar-benar kesungguhannya kepada Yesus. Dia sendiri sudah ragu akan dirinya. Karena dia pernah diucapannya di Markus 14 ayat 29. Ayo coba buka Alkitabnya yang anak kecil dan anak tanggung. Markus 14 ayat 29. Kata Petrus kepadanya, biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak. Nah, itu ketika Petrus menyangkal Yesus. Nah, jadi ketika Yesus bertanya kepadanya, dia sendiri sudah ragu dengan kasihnya kepada Yesus. Nah, tapi ketika dia menjawab yang ketiga, di situ jawabannya tegas, tidak gegabah, tidak ragu seperti yang bertanya di pertanyaan pertama dan kedua, adik-adik. Nah, coba apa pesan Yesus kepada Simon? Ingat? Tadi kalau kita baca Alkitab, apa pesannya? Gembalakanlah domba-dombaku. Mana gambarnya? Boleh ditunjukkan? Gembalakanlah domba-dombaku. Ada sebanyak 3 kali juga Yesus mengatakan itu. Gembalakanlah domba-dombaku. Tahu nggak adik-adik gembala itu apa? Gembala itu adalah orang yang memimpin untuk mengajari orang banyak untuk tetap setia kepada Tuhan. Dan kalau domba-domba itu adalah kita semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Itulah ya. Jadi sekarang pada cerita kita itu tadi, Yesus memberikan tugas kepada Simon untuk mengembalakan domba-dombanya. Itulah sebagai tanda kesetiaan Simon kepada Yesus. Gembalakan domba-dombanya. Nah, sekarang tugas kita semua itu yang diucapkan oleh Yesus itu kepada Simon. Sekarang tugas untuk melanjutkan itu adalah kita semua. Dengan cara apakah kita bisa mengasihi Tuhan kita? Dengan cara apa? Yo adik-adik semua. Itu mengasihi sesama kita manusia, terutama keluarga kita dulu. Itu awalnya adik-adik. Mengasihi keluarga, mengasihi teman sekolah, mengasihi guru sekolah minggu, mengasihi semua orang yang ada di dunia ini. Nah, kalau masih sering cengeng, bisa gambar selanjutnya. Kalau masih sering cengeng, sering marah-marah, sering ngatur, sering suka ngambek, itu belum orang yang bisa mengasihi adik-adik. Kalau masih suka-sukanya atau disuruh mamanya pun menjawab, suka menjawabi, itu belum mengasihi. Bagaimana mungkin mengasihi kalau belum mendengarkan apa perkataan orang tua? Nah, tetap harus setia kepada Tuhan. Dengan apa? Juga contohnya yang lainnya, beribadah kepada Tuhan. Gambar selanjutnya ya, abang atau kakak tim multimedia. Beribadah kepada Tuhan, sekolah minggu. Atau ada yang sudah malas-malas karena selalu lihat handphone atau lihat TV di rumah secara live streaming. Sudah bosan? Kalau sudah bosan berarti tidak setia kepada Tuhan. Masih ragu-ragu kesetiaannya sama Tuhan kalau tidak rutin beribadah kepada Tuhan. Sama seperti Simon tadi, udah ragu dia dengan kesetiaannya sama Tuhan. Sampai Tuhan itu menetapkan, meneguhkan hatinya kembali. Nah, hari ini diingatkan lagi adik-adik, kita semua, kakak, adik-adik semua, untuk tetap setia kepada Tuhan. Dengan apa? Mengasihi semua orang. Mengasihi semua orang. Mau selalu belajar, mau belajar kebaikan, tidak selalu mengulangi kesalahan yang sama kepada orang tua, kakak, abang, adik di rumah. Kalau suka-suka berantem, suka menyalahkan satu dengan yang lain, sama abang, sama kakaknya, sama adiknya, bahkan membuat sering adiknya menangis, bagaimana mungkin mengasihi? Tidak seperti itu mengasihi. Mengasihi itu tunjukkan, jangan hanya melalui perkataan, tetapi dengan tindakan. Mau membaca firman Tuhan, belajar mengenai firman Tuhan. Kalau adik-adik semua yang di rumah, kalau tetap rajin sekolah minggu, memuji dan memuliakan nama Tuhan, bisa belajar
belajar bagaimana kebenaran firman Tuhan. Nah, jadi adik-adikku semua, tetaplah setia kepada Tuhan, rajin beribadah, rajin belajar, tanggung jawabnya sebagai anak itu apa. Tetap lakukan itu supaya nama Tuhan tetap termulia, nama Tuhan tetap yang paling tinggi di dalam kehidupan kita. Dan adik-adik semua tetaplah berdoa, minta pimpinan Tuhan agar bisa menjadi anak yang baik, anak yang takut akan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan, firman-Mu sudah kami sampaikan kepada adik-adik kami. Tuhan yang memimpin dan menyertai kami semua Bapa, agar firman Tuhan pada hari ini Bapa dapat kami pahami, dapat kami pakaikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan yang tetap bekerja di dalam diri kami Bapa, agar firman Tuhan ini Bapa benar-benar dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawa sama Kak Eta. Sekarang kita mau merespon firman dengan bernyanyi lagu Aku Tahu, Aku Paham. Kalau begitu biar bisa buat gerakannya Bagaimana? harus berdiri ya Kak kita ya. berdiri yang di rumah, Ayo. semuanya berdiri ya. Aku tahu, aku paham, aku bisa dan melakukan. Aku tahu, aku paham, aku bisa dan melakukan. Aku tahu, paham, bisa, bisa tahu, paham. Aku tahu, aku paham, aku bisa dan melakukan. Aku tahu, aku paham, aku bisa dan melakukan. Aku tahu, aku paham, aku bisa dan melakukan. Aku tahu, paham, bisa, bisa tahu, paham. Aku tahu, aku paham, aku bisa dan melakukan. Jadi sekarang saatnya kita kita suruh dulu adik-adiknya duduk ya Kak. Tadi Sekarang berdiri sudah ya. bisa duduk kembali. Ya. Sekarang persiapkan semua persembahannya. Kini saatnya kita mau mengumpulkan persembahan kita, berikan yang terbaik buat Tuhan kita. Kalau begitu kita mau di saat kita mengangkatkan mau persembahan kita mau angkatkan pujian kita Simpar Tuhu Pemerendu. Simpar Tuhu Pemerendu, jujurkan dukaman bangku, mengkakal mengukurku, tak ku lupa lias atendu. Alokandu Tuhanku, persembahan anakku. Usaikanlah pasu-pasu, peteguhi perpulunganmu. Sekarang kita mau masuk doa syafaat yang dibawakan oleh Kak Eta. Untuk mengakhiri ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan, ibadah kami hari ini sudah berjalan dengan baik sampai saat ini. Dari kami memuji dan memuliakan nama-Mu, mendengarkan firman-Mu, kami juga sudah mengumpulkan persembahan kami. Kami berdoa Bapa, kiranya persembahan kami ini Tuhan yang memberkati,
Tuhan memberkati orang tua kami Bapa, dan memberkati tangan-tangan yang akan mengelola persembahan kami ini dengan baik. Karena ini semua Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk orang tua kami, orang tua anak sekolah minggu. Tuhan yang tetap memberikan kesehatan kepada orang tua kami Bapa. Tuhan yang tetap memberkati setiap pekerjaan mereka, setiap kegiatan usaha mereka Bapa. Dan juga Tuhan kiranya memberikan kepintaran, kebijaksanaan kepada orang tua kami, supaya bisa mendidik kami semua anak-anaknya bisa menjadi anak yang takut akan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk adik-adik kami KKR, dimanapun mereka berada Bapak, khususnya KKR GPKP Runggun Batam Center, kelas balita, kelas kecil, kelas tanggung. Tuhan yang memberkati mereka Tuhan. Tuhan yang memimpin setiap pendidikan persekolahan mereka Bapa. Kami serahkan semua masa depan adik-adik kami ini ke dalam tangan Tuhan. Dan juga memimpin pribadi mereka Bapa bisa menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk guru sekolah minggu, untuk semua tim multimedia, untuk pemusik juga Bapa yang melayani KKR. Tuhan yang memberkati setiap kegiatan mereka, memberkati pekerjaan, memberkati persekolahan, memberkati pelayanan. Tuhan yang memimpin semua kami Bapa, agar kami selalu memiliki semangat yang baru setiap hari untuk melayani adik-adik kami KKR. Dan juga Bapa, kami akan pulang tempat ini dan menyelesaikan ibadah kami ini Tuhan. Tuhan yang mengantarkan kami dalam perjalanan bertemu, berkumpul bersama keluarga dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Banyak salah dosa yang kami perbuat, namun kiranya Tuhan yang mengampuni dosa-dosa kami, agar kami layak disebut sebagai anak-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Mari kita ucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik semua, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita angkatkan satu pujian lagi, jangan lelah. Semua bangkit berdiri ya Kak. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang
di sini.